kelompok Silaswat akan mewawancarai salah satu mahasiswa untuk menganalisis budaya oversharing dan resiko jejak digital. Selamat siang Kak. Perkenalkan, saya Syakila dari Universitas Asyatera. Kami sedang ingin mewawancarai untuk menganalisis budaya oversharing ini di kalangan mahasiswa. Apakah Kakak bersedia? Lanjut saja. Pertanyaan pertama, biasanya kalau di medsos itu bagaimana sih menurut Kakak boleh di-share dan bagian mana yang harus disimpan sendiri? Nah, terus batasan itu dari dulu sampai sekarang masih sama atau ada yang berubah semenjak Kakak jadi mahasiswa? Biasanya sih aku nggak share hal sosial ya, seperti kayak alat rumah, terus kayak KTP atau dokumen-dokumen penting lainnya ke medsos. Nah, tapi dulu aku sering itu kayak aku lagi makan di mana dan makannya di mana, jadi itu selalu saya posting. Tapi untuk sekarang kayaknya nggak kayak lebih Pertanyaan nomor 2 itu Kak, pernah kepikiran nggak sih kira-kira postingan kita sekarang bisa berpengaruh ke karir atau keamanan kita di masa depan? itu berpengaruh sih, soalnya kan kita itu kayak memposting itu kan pasti ada jejak digitalnya gitu kan. Nah, perusahaan sekarang itu selain kita di interview atau dicek di dokumen lain, itu juga dicek di medsosnya juga. Jadi kan yang kita cari untuk memposting. Nah, pertanyaan ketiga itu Kak, pernah nggak sih merasa risih atau malah kesel gitu setelah memposting sesuatu yang ternyata itu nggak terlalu privat? Pernah sih, pernah. Soalnya kan kayak misalnya zaman dulu ya, zaman sekolah itu kayak pas curhat sedih itu sering posting-posting, bikin story kayak story galau atau apa. Tapi sekarang itu udah enggak, soalnya malu. Saya itu kan berjejak, mereka juga. Apalagi sekarang pekerjaan juga dari perusahaan Iya. ya. Nah, pertanyaan keempat itu biasanya apa sih yang bikin Kakak itu mutusin buat posting sesuatu, dan sebelum klik tombol post biasanya Kakak itu mikirin nggak bakal ada risikonya ke depannya? Sebenarnya sih kalau sekarang ya, itu kalau aku mau posting sesuatu itu juga dilihatnya juga di lingkungannya kan, kayak ini bahaya kan ke depannya atau ada yang tersinggung tidak gitu, supaya untuk berdampak positif. Apalagi sekarang medsos sensitif. Ya Terima banyak. kasih ya Kak atas wawancaranya. Ya sama. Baik, di sini kita dengan narasumber kita selanjutnya dengan siapa? Rida. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang batasan privasi. Biasanya kalau di medsos, bagian mana sih yang menurut kamu boleh di-share dan bagian mana yang harus disimpan untuk diri sendiri? Terus batasan itu dari dulu sampai sekarang masih sama atau ada yang berubah? Kalau misalnya apa yang perlu di-share, apa yang enggak tuh biasanya yang boleh nih ya, paling yang muka, karena yang paling sering kita posting tuh paling selfie, video ya kan. Ya, jelas. Terus ataupun mungkin lagi jalan-jalan ada pemandangan bagus, itu wajar lah ya untuk difoto. Tapi kalau misalnya yang kayak mungkin ada kayak informasi pribadi kayak nomor handphone, terus alamat rumah gitu-gitu, pokoknya yang kayak pribadi gitu tuh kayaknya nggak boleh di-share sih. Oke, tentu ya, karena itu bersifat ke diri sendiri juga, data diri. Untuk yang kedua yaitu tentang kekhawatiran tentang masa depan. Pertanyaannya, pernah kepikiran nggak kira-kira postingan kita yang sekarang ini bisa berpengaruh ke karir atau keamanan kita pada masa depan kita nanti? Berpengaruh banget sih, apalagi baru-baru ini kayak butuh banget nih ada untuk bikin portofolio contohnya atau mau bikin CV gitu. Kadang ada perusahaan-perusahaan yang minta bukti nih, ada nggak bukti kalau kamu memang pernah melakukan hal ini, melakukan hal itu. Jadi tuh terkadang posting-posting kayak gitu tuh ada perlunya dan pasti banget berkaitan untuk di masa depan nanti. Oke, terima kasih. Dan untuk yang ketiga, tentang rasa menyesal. Pernah nggak ngerasa risih atau malah nyesel setelah posting sesuatu yang ternyata agak terlalu private? Ada sih, dulu paling kalau misalnya waktu SD tuh zaman-zaman lainnya gitu kan, Iya sih. foto-foto sambil buka jilbab, itu malu gak sih? Oke. Dan yang terakhir, tentang pertimbangan sebelum memposting sesuatu. Biasanya, apa sih yang bikin kamu memutuskan untuk memposting sesuatu hal, dan sebelum
klik tombol post, biasanya kamu memikirkan dulu nggak tentang resiko dari post kamu tersebut, atau langsung kamu post saja tanpa memikirkan resiko? Pikirin dulu sih pasti, apalagi kalau captionnya itu paling penting tuh caption tuh. Harus mikirin kayak mungkin kata-katanya kena nggak ya ke teman kita gitu, takutnya nanti ada yang kesinggung gitu, jadi kayak "Ih, ini aku nggak ya yang diceritain gitu, padahal kita nggak ada maksud gitu kan." Berarti memang harus ada kejelasan dalam memposting sesuatu supaya tidak ada kesalahpahaman. Bener gitu, jadi caption itu mesti wajib, apalagi kata-kata tuh serem banget kan, jadi wajib hati-hati kali sih. Baik, terima kasih. Dengan siapa tadi? Rida. Oke, terima kasih ya Kak Rida Iya. telah bersedia menjadi narasumber kami kali ini. Baik, sekian wawancara dengan narasumber yang ini.